Oke, terima kasih teman-teman. Aku share screen semua. Ya, terima kasih teman-teman beasiswa Zilenial Cakap. Ada juga yang mungkin baru ikut sesi hari ini, baru banget ya. Jadi mungkin ada yang belum tahu generasi cakap itu apa. Nah, saya agak loncat langsung ya. Skui, kita kenalan sama generasi cakap. Jadi generasi cakap itu sebuah startup psikologi yang concern di pengembangan diri, pengembangan karir, dan juga masyarakat. Nah, secara spesifik kita itu pengen banget bantuin sebuah masalah yang ada di muka bumi ini. Masalahnya apa? Adalah kesenjangan karir atau karir gap melalui banyak program-program psikoedukasi, riset, pengembangan, dan juga pendampingan psikologis. Kebetulan background saya psikolog gitu ya, jadi tapi yang di sini nggak harus anak psikologi, tenang aja. Yang penting punya concern untuk pengembangan diri sendiri maupun juga kita bantuin orang lain sama-sama gitu. Ada ini. Nah, Generasi Cakap itu ada di bawah yayasan namanya Generasi Cahaya Kebaikan, ada di Bandung. Kebetulan saya base di Bandung. Tapi kita karena sekarang online, jadi bisa spread ke dari Sumatera Utara. Tadi ada Nadia sampai Wahyudi di Sumbawa gitu ya. Jadi insya Allah bisa ke semua lini ya. Gitu. Nah, ini ada beberapa kegiatan dari Generasi Cakap, mulai dari assessment, individu ataupun organisasi, terus juga career development program, ada employee assistant program, ada youth development seperti teman-teman ini, termasuk juga scholarship, dan juga ada training ataupun workshop online maupun offline. Kita pengen banget workshop offline, kita udah pernah sempat ngelaksanain di Semarang, dan hopefully tahun depan akan ada di sekitar Jabodetabek. Tunggu tanggal mainnya, doain ya. Semoga ada sesuatu keajaiban dari pandemi ini membuat kita bisa ketemu secara offline. Ini kegiatan-kegiatan yang kita pengen share ke teman-teman tentang personal and career growth journey, lalu discover yourself, tentang mindset, tentang passion, tentang rebrand yourself. Nah, kurang lebih seperti itu, Kak Rizky. Aku kembalikan ke Rizky, silahkan. Ya, makasih Kak Uga nih buat penjelasannya. Jadi tahu ya teman-teman tadi sebenarnya Generasi Cakap tuh bergerak di layanan apa sih gitu ya, tadi si psikoedukasi ya. Jadi teman-teman nggak harus yang background atau punya latar belakang psikologi gitu ya buat misalnya mengikuti acara-acara dari Generasi Cakap ini. Jadi apapun itu jurusannya, karena Generasi Cakap ini sebuah layanan, jadi teman-teman bisa masuk gitu ke dalam lingkup itu. Nah, terus selanjutnya ya buat selanjutnya aku mau jelasin sedikit nih apa sih namanya tentang materi yang nanti disampaikan sama pemateri kita, Mbak Ninin. Nah, jadi materi kali ini bakal ngebahas tentang dunia pekerjaan gitu teman-teman. Salah satunya itu tentang kita sebagai nanti ya calon-calon pelamar, kita ingin melamar di sebuah pekerjaan, apa sih tahapan-tahapan dalam sebuah rekrutmen gitu, terus kesalahan apa gitu kita sebagai fresh graduate terus ingin melamar sebuah pekerjaan, apa yang kita sering lakukan gitu biasanya, template gitu ya kesalahan-kesalahan itu, dan harusnya bisa diminimalisir ya nanti di ada apa tips dari Banin ini. Terus juga kita sebagai pelamar apa yang harus diperhatikan gitu, apa poin-poin penting gitu untuk kita sebagai pelamar lolos gitu dalam tahapan rekrutmen ini gitu. Nah, sebelum masuk ke materi, aku mau ini teman-teman maaf ya kalau ada suara yang ada noise gitu ya, karena di depan rumah saya lagi ada yang ngebangun gitu, jadi ada bising gitu ya. Nah, aku mau bacain sedikit tentang Mbak Ninin ini ya, CV Mbak Ninin. Mungkin Pator bisa apa namanya share CV dari Mbak Ninin ininya.
Nah, untuk Mbak Ninin ini nama Ninin Irnawati, beliau asal Jakarta, terus pekerjaannya seorang profesional rekrutmen, teman-teman. Terus untuk pendidikannya tahun 1994 sampai 1998, beliau menempuh pendidikan sarjana di Universitas Kristen Petra, jurusan Inggris, Linguistik, dan Literatur. Terus Mbak Ninin ini mendapat gelar Master of Business Administration di Universitas Gajah Mada tahun 2012. Nah, setelah itu menjadi recruitment training di English First Executive Language Institute tahun 2015. Terakhir mendapat sertifikasi Human Resource Profesional di Universitas Katolik Atmajaya tahun 2018. Nah, sedikit riwayat hidup Mbak Ninin ini. Mbak Ninin tuh seorang profesional dengan pengalaman yang sangat luas, teman-teman. Jadi selama 15 tahun lebih beliau berkecimpung di dunia rekrutmen dan human capital di lingkungan multinasional. Nah, Mbak Ninin juga tertarik nih dalam bidang coaching, kesehatan mental, terus juga suka nih sama yang namanya konten kreasi dan media sosial gitu, teman-teman. Nah, untuk pengalaman Mbak Ninin ini sebenarnya sangat ini ya, teman-teman, sangat wow banget gitulah ya kalau bahasa anak zaman sekarang, karena di tahun selama 4 tahun dari tahun 2015 sampai 2019 beliau menjadi National Recruitment Manager, kemudian selama 12 tahun 8 bulan bekerja di English First Indonesia. Nah, setelah itu juga selama 1 tahun 2 bulan bekerja menjadi Recruitment Manager di Binus University yang sekarang masih aktif. Itu beliau menjadi independent owner di Eat Pray Love Journey Indonesia dan tim representatif di Glints Indonesia. Nah, itu kan tim representatif di Glints itu kan kalau misalnya teman-teman mahasiswa apa kaum Z atau milenial tuh, Glints itu tuh tempat ini ya teman-teman, kayak kita mencari pekerjaan, mencari karir kita, pengembangan karir kita itu seperti apa. Nah, Mbak Ninin ini tuh ada di situ gitu, teman-teman. Jadi benar-benar pengalaman, benar-benar pekerjaan yang relevan banget nih sama materi kita kali ini. Jadi semoga teman-teman hari ini bisa mendapatkan experience baru dan insight-insight yang nantinya bakal disampaikan sama Mbak Ninin ini, tuh teman-teman. Mungkin kalau misalnya dibacain CV semua dari Mbak Ninin ini kepanjangan teman-teman, karena emang banyak banget. Nah, mungkin langsung aja gitu kali ya, aku langsung persilahkan waktu dan tempatnya kepada Mbak Ninin. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Halo teman-teman Generasi Cakap, selamat pagi. Semoga sehat selalu. Terima kasih banget udah hadir, walaupun weekend biasanya kan enak ya istirahat, leye-leye setelah seminggu mungkin masih kuliah online ya, ada yang beberapa masih kuliah online, ada yang lagi aktif mengerjakan ini itu, tapi udah disempatin waktunya untuk datang. Thank you so much. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya boleh dibantu untuk share screen-nya dari teman-teman panitia. Sambil disiapin, mungkin nih bisa di-share di chat box. Sebenarnya kalau melihat topiknya hari ini, The Secret of Getting a Job, yang ada dalam pikiran teman-teman mengenai materi hari ini nih apa sih? Mungkin boleh nggak di-share mungkin 1-2 kata di chat box? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Silahkan, pokoknya apa yang ada di pikiran tolong di-share aja di chat box. Itu teman-teman tuh, coba siapa tahu ada yang pengen ngasih apa pendapatnya gitu tentang materi kali ini. Jangan malu-malu. Ya, jangan malu-malu nih. Kalau salah atau benar nggak akan dihukum gitu. Kita belajar sharing mengenai apa yang ada dalam pikiran teman-teman. Masih kosong.
Apa nih teman-teman? Dan trik membuat CV atau mungkin interview. Oke. Terima kasih Mbak Astri. Kemudian ada teman-teman yang lain mau berbagi? Cara bikin CV yang bagus dan tips untuk interview. Terima kasih Mbak Suciana. Mungkin 2 lagi? Atau ada yang mau open mic mungkin? Kalau ada open mic langsung tegang. Aduh, jangan-jangan ditunjuk. Karena nanti sudah masuk dunia kerja, kagetan-kagetan tuh banyak terjadi loh teman-teman. Jadi mungkin mumpung masih kuliah, mumpung masih persiapkan diri dulu untuk hal-hal yang berbau kaget-kagetan. Gitu. Oke, saya bacain lagi ya. Rahasia untuk mendapatkan pekerjaan seperti bagaimana tips dalam membuat CV agar dilirik. Oke. Tentang cara memperoleh pekerjaan sesuai keahlian, tantangan apa aja yang terjadi dalam dunia kerja, mungkin ke arah rahasia kita mendapatkan pekerjaan seperti apa gitu, seperti tips dan triks apa yang ada dalam pikiran. Oke. Mencari pekerjaan sesuai passion, tips buat CV, bukan mudah untuk mendapatkan pekerjaan idaman, bukan mudah juga mencapai jangkaan. Oke, thank you teman-teman. Insightful sekali nih sharingnya pagi ini. Oke, mungkin boleh di-share Mas Rizky, mungkin teman-teman panitia yang lain. Ya, Semoga sudah. Oke, nah apa yang mau saya sharingkan adalah preparing yourself for getting hired. Karena dalam mencari pekerjaan atau untuk mencari pekerjaan itu ada journey-nya, ada perjalanannya. Oke, next. Seperti tadi yang sudah di-sharing sama Mas Rizky, saya pekerjaannya mostly adalah sebagai recruiter. Saya pertama kali kerja itu tahun 98, tapi sejak 2007 kurang lebih saya sudah seperti land on the ground untuk posisi rekrutmen ini. Kenapa saya tertarik dengan rekrutmen? Karena I got the chance to meet a lot of people, dan dari situ tuh sebenarnya kita bisa seperti empowering people, bisa placement orang-orang di tempat yang tepat gitu. Dan dalam suatu perusahaan, kalau teman-teman tahu, sebetulnya posisi human resources atau posisi sebagai recruiter itu adalah the face of the company, karena calon-calon karyawan atau calon-calon kandidat itu yang ditemuin pertama kali adalah rekruternya. Jadi kenapa itu menyenangkan? Karena kita ketemu banyak orang, kita belajar banyak dari orang-orang yang kita temui, dan kita berharap bahwa orang-orang di luar sana juga bisa mengerti, memahami apa misi yang dibawa oleh perusahaan di mana kita bekerja, seperti itu. Komitmen saya sebagai seorang human capital atau career practitioner adalah sharing is caring. Jadi empowering the nation through human resources. Jadi kita bisa membangun bangsa ini dari human resources yang baik, seperti itu. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Oke, nah teman-teman mungkin merasa ya pada saat atau mungkin nantinya pada saat mulai memproses untuk menjadi orang job seeker, sudah ada kebayang nih, waduh ntar gimana ya, what should I do, saya harus ngapain ya. Nah memang benar, menurut LinkedIn ada 54% dari job seeker berpikir bahwa rekrutmen proses, interview proses itu sangat challenging, karena mereka ngerasa mereka itu punya percaya diri, situasi yang akan mereka hadapi itu sangat tidak pasti, seperti itu. Oke, mungkin next-nya. Oke, sekarang teman-teman mungkin bisa share lagi di chat box. Kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan pada saat teman-teman start untuk mencari pekerjaan atau start your job seeking journey? Itu apa aja persiapannya? Boleh di-share di chat box.
keahlian. Oke. Siapkan mental. Oke, banyak nih yang jawab siapkan mental. Ada yang lain? Mental dan public speaking, good point. Thank you so much. Membuat CV yang impactful, keahlian yang sesuai, attitude yang baik. Kemudian prepare yourself, skill and knowledge. Oke. Udah? Nggak ada yang portfolio, betul. Apalagi teman-teman yang posisinya berada di ranah desain. Atau ada beberapa pekerjaan lain yang biasanya diminta untuk mensubmit portfolio. Meriset perusahaan yang ingin dilamar. Oke, keren semua. Oke, soft skill kompetensi. Oke, next, Kak Tiva. Boleh di next. Oke, nah ini dia nih. Ini yang akan kita diskusikan hari ini. Self-preparation, most frequent questions, dan how to answer them. Jadi mungkin ini ranahnya agak mengarah ke interview. Tapi semua juga pasti balik ada hubungannya dengan CV dan ada hubungannya dengan berbagai macam self-preparation. Oke, next. Self-preparation. Ini tadi yang saya bilang bahwa kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Seperti polish yourself, do your homework, and feel good about yourself. Tapi secara garis besar, self-preparation ini adalah apa, teman-teman? Bahwa teman-teman tidak perlu melihat yang jauh kemana-mana, tapi balik lagi ke diri teman-teman sendiri. Apa sih yang teman-teman punya? Apa yang bisa dipolish? Apa sih yang bisa diperbaiki? Apa yang bisa di-develop? Nah, mungkin teman-teman bisa mulai bikin note gitu, kira-kira persiapan pribadi seperti apa sih yang harus saya buat untuk mempersiapkan diri bisa untuk melamar pekerjaan, bisa mendapatkan pekerjaan yang diimpikan. Karena dalam proses rekrutmen itu kan ada pertama proses melamar pekerjaan, kemudian proses interview, kemudian proses of getting hired atau proses finalisasi. Nah, untuk proses awalnya, yang mana itu adalah melamar pekerjaan, of course sebelumnya itu adalah ada persiapan untuk membuat CV-nya. Kalau teman-teman belum tahu tentang diri teman-teman sendiri, misalnya seperti saya punya skill apa aja sih, saya sudah pernah ngerjain project apa aja sih, dan yang hal-hal seperti itu, teman-teman tidak akan bisa membuild up atau membangun suatu portfolio atau suatu CV resume yang baik. Mungkin teman-teman pernah dengar ada selentingan atau orang ngomong gini, gue mau ngelamar kerjaan nih, gue nyentuh dong CV lo gimana, ntar gue cocok-cocokin sendiri. Itu masih jadi. Jadi pokoknya saya harus ngelamar kerjaan, pokoknya CV-nya ready, whether si CV itu cocok sama kita apa enggak peduli, pokoknya punya CV. Nah, mungkin mindset seperti itu harus agak sedikit disesuaikan. Karena melamar pekerjaan itu seperti istilahnya bahasa kasarnya itu ngejual diri. Pada saat kita menjual sesuatu, we need to know, we need to understand hal apa yang mau dijual. Kalau misalnya teman-teman pakai CV dari teman lain, punya saudara, berarti teman-teman jualan dagangannya orang dong, bukan jualan dagangan sendiri. Padahal yang pengen keterima kerja kan teman-teman. Nah, itu yang harus mulai dipikirkan. Kayak gitu. Mungkin bisa next, Katika. Agak pelan di tempat saya nih kayaknya. Iya, Kak. Ini sebenarnya nggak jalan ya? Nggak bisa ya, Mbak ya? Sebentar. Iya. Saya coba dari tempat saya, Mbak Tiva, mungkin yang di situ dimatiin, saya yang ini ya. Oh iya, boleh, Mbak.
Teman-teman apa sudah lihat layar saya? Ada Mbak. Udah ya, oke, baik. Oke, ini adalah bagian polish yourself. Istilahnya dipoles nih supaya kelihatan keren gitu ya. Nah, yang pertama teman-teman harus understand your history atau your portfolio kalau teman-teman. Yes, thank you banget Bu Rumi. Sudah mampu dengan Bu Rumi perwakilan. Oke. Nah, pada saat teman-teman polish yourself, mungkin as early as possible, sedini mungkin sejak dari kuliah atau mungkin menjelang lulus, itu istilahnya nggak ada waktu yang tepat sih, tapi yang jelas every time is the right time. Jadi dari awal teman-teman harus sudah mulai to building up your resume, karena resume itu tidak terjadi overnight, tidak terjadi besok saya mau apply, malam ini saya bikin. Tapi itu adalah suatu journey atau suatu perjalanan. Mungkin waktu di kuliah pernah jadi panitia apa, pernah ngebantuin dosen di suatu project, atau pernah ikut internship, atau ikut program magang. Nah, itu yang teman-teman pelan bangun. Teman-teman catat kapan waktunya, pada saat mengerjakan proyek-proyek tersebut, kasarannya apa ya? Job desk-nya itu apa aja sih yang dikerjain? Highlight-nya apa sih? Achievement-nya apa sih? Nah, itu yang teman-teman harus mulai pay attention, mulai dicatat. Jadi nggak ada kata terlambat, tidak ada kata-kata saat yang tepatnya adalah kapan, atau besok, atau lusa. Kalau bisa dikerjain sekarang, kerjain sekarang. Karena it takes some process, ada journey-nya. Jadi pada saat teman-teman oke, ada kerjaan saya akan apply, teman-teman sudah punya portfolionya atau CV-nya. Kemudian dengan membuat history of yourself, your portfolio, teman-teman kan akhirnya jadi ngerti, oh iya ya, saya punya skill ini. Nah, itu yang di-highlight. Nah, teman-teman fokuskan ke situ, dan teman-teman istilahnya perbaiki, skill-nya dipertajam, sehingga pada saat teman-teman apply ke pekerjaan-pekerjaan yang related terhadap skill-skill tersebut, teman-teman sudah jago nih, karena teman-teman sudah mempertajam skill-skill tersebut. Kemudian yang mungkin banyak terlewat adalah practice. Tadi saya lihat di jawaban teman-teman tuh ada yang mentioning about public speaking. Yes, betul. Karena public speaking itu tidak hanya sekedar di depan panggung atau di depan halayak ramai. Tapi pada saat teman-teman harus berhubungan atau bertemu dengan si recruiter atau panel of orang-orang HR gitu, karena kan mungkin interview bisa jadi dengan satu orang saja, bisa juga panel. Nah, kalau teman-teman nggak persiapan having a public speaking skill, nanti bakal ambiar, bakal lupa. Nah, makanya practice itu penting. Jadi jangan berpikir bahwa pada saat maju, wah saya nggak ngerti pertanyaan, ya udahlah ntar kagetan. Enggak, bisa dipersiapkan. Karena dengan semakin sering berlatih, teman-teman itu akan menjadi lebih nyaman pada saat mengemukakan hal-hal yang related dengan diri teman-teman sendiri. Kita lanjutkan ya. Yang kemudian tadi saya juga lihat ada teman-teman yang membahas mengenai research the company. Yes, you need to do your homework. Pada saat teman-teman apply ke suatu pekerjaan, teman-teman nggak mungkin dong, saya mau apply kerjaan, 100 perusahaan, dimasukin semua CV-nya, dipanggil nggak dipanggil, ya udah. Without knowing teman-teman itu apply ke perusahaan seperti apa. Nah, itu mungkin, kalaupun masih ada juga, namanya juga mencoba kan, ya tidak ada salahnya. Tapi mulai belajar untuk mencari tahu perusahaan seperti apa yang teman-teman apply. Jadi pada saat teman-teman sudah memahami, drive-nya akan lebih, you know the reason why, kenapa kita tertarik dengan perusahaan ini. Jadi nggak cuma sekedar, oh iya perusahaan A, kantornya ada di Jakarta Barat, ya udah gitu. Tapi you need to understand bisnisnya seperti apa, historinya seperti apa, profilnya kayak gimana, vision and mission-nya kayak gimana, apakah itu ada yang cocok dengan yang istilahnya visi dan misi yang teman-teman miliki dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, pada saat apply, saya masih banyak juga lihat orang apply itu asal aja gitu ya. Pokoknya saya apply gitu aja.
Padahal you need to have a good understanding about the position. Pada saat ada posisi dibuka, dimanapun itu, pada saat teman-teman ingin apply, kan pasti ada ya pikiran, oke, saya pengen ke posisi ini karena kenapa? Karena itu nanti juga akan bisa dijadikan bahan untuk berdiskusi saat interview. Karena kalau teman-teman asal aja, saya pernah sih ada kandidat, misalnya saya nanya, misalnya, Mas Budi, kenapa kok tertarik apply ke perusahaan kami? Saya cuma coba-coba sih Bu, ya ada lowongan ya udah saya coba aja gitu. Nah, I don't think that's a good answer. Karena apa? Kesannya asal sekali gitu. Jadi kayak sebenarnya Anda tuh tertarik nggak sih kerja di perusahaan kami? Kok kayaknya kesannya ngasal. Nah, itu yang mungkin teman-teman harus hindari. Nah, ini hubungannya dengan thing why you are applying. Tadi saya sudah sebutkan duluan ya. Jadi harus ada yang memotivasi, apa sih, kenapa sih kok pengen apply ke posisi tertentu. Misalnya saya pengen apply untuk posisi marketing communication officer di suatu perusahaan apa. Teman-teman harus bikin list tuh sebelum akhirnya dipanggil interview, kenapa sih saya kok pengen apply untuk posisi ini? Misalnya, oke, saya tertarik dengan dunia misalnya marketing. Saya juga suka public speaking. Saya merasa perusahaan ini mempunyai apa ya, masa depan yang baik karena kenapa. Kalau teman-teman tidak doing your homework, teman-teman akan miss hal-hal ini dan teman-teman tidak mempunyai alasan kenapa sih saya kok harus apply ke perusahaan ini. Sampai situ paham ya? Oke, saya lanjutin dulu. Practice. Ini seperti yang tadi saya bilang bahwa teman-teman harus banyak berlatih gitu. Karena pada saat teman-teman datang ke suatu interview session, apakah itu online ataukah itu offline, kalau teman-teman tanpa persiapan, nggak nyoba-nyoba, nggak role play, walaupun teman-teman punya good skill di bidang-bidang teman-teman ini, tapi bisa jadi teman-teman bisa lupa semua karena nggak latihan. Bisa jadi teman-teman akhirnya nggak bisa jawab karena sudah ambiar semua. Karena udah nervous, udah ini, udah itu, dan nggak pernah latihan. Karena orang-orang kalau teman-teman kalau latihan ya istilahnya, teman-teman go through atau istilahnya menceritakan kembali apa teman-teman. Lama-lama teman-teman akan lebih lebih terbiasa, lebih istilahnya langsung keluar dari pikiran, nggak pakai saya itu gini ya Bu, saya aduh kenapa ya kayak gitu. Itu akan membuang waktu, teman-teman dan juga membuang waktu para rekruter. Dan banyak rekruter yang istilahnya mereka kayaknya taunya jadi istilahnya teman-teman pada saat ditanyain bisa jawab dengan baik. Kalau pakai nervous, some of them they can understand, but some others mereka cukup busy sehingga mereka nggak cukup waktu untuk istilahnya meladeni kandidat-kandidat yang tidak mempersiapkan diri. Jadi itu yang teman-teman harus persiapkan. Nah, ini penting walaupun simple, tapi banyak juga teman-teman yang istilahnya nggak pay attention ke sini. Misalnya besoknya interview, make sure malam sebelumnya teman-teman itu cukup istirahat, jangan melekan, kemudian istilahnya cukup tidurlah, jangan sampai ngantuk karena kalau teman-teman ngantuk, capek, akhirnya nggak konsentrasi. Make sure you have enough eat and drink beforehand. Karena apa? Jangan sampailah kalau interview, di tengah-tengah interview terus kedengeran perutnya diperucuk atau mungkin kurang minum, jadinya kayak pernah dulu ada iklan air mineral apa tuh, yang pada saat kurang minum akhirnya yang nabrak pintu lah, apalah. Nah itu, make sure ke situ. Dan juga yang terakhir adalah dress up properly. Mungkin dari pihak perusahaan juga nggak bakal minta teman-teman kok buat pakai jas atau pakai baju formal. Tapi baju yang pantas gitu. Janganlah misalnya interview kemudian pakai kaos yang bergambar minyak goreng, hadiah beli minyak goreng 3 liter dapat 1 kaos kayak gitu. Kayaknya agak kurang respecting yourself dulu. Dan kemudian kurang respecting the company that you are applying. Walaupun mungkin ada posisi-posisi seperti di perusahaan-perusahaan startup yang mungkin lebih relax, tapi juga bukan berarti
bisa serampangan juga gitu loh, pakai bajunya yang standar aja, rapi, sopan kayak gitu. Dan pada saat offline interview atau pada saat datang ke lokasi, make sure sudah benar semua. Karena ada loh peristiwa, karena udah kelamaan WFH kali ya teman-teman, pakai baju udah cakep tuh, begitu sampai lokasi lupa pakai sandal jepit. Karena kalau di rumah kan kemana-mana pakai sandal jepit ya. Jadi habis gitu, waduh gimana nih? Nah, make sure itu dulu. Jadi kalau teman-teman feel good about yourself, kemudian tenang hatinya, hal-hal yang kekurangan-kekurangan atau yang yang bisa diperbaiki itu bisa diperbaiki sebelum sesi interview. Oh ya, jangan lupa be on time. Janganlah interview jam 10 kurang 5, misalnya offline, baru nongol. Teman-teman pasti kecapean banget. Nggak bisa mempersiapkan diri, nggak bisa menenangkan diri dulu. Even pada saat online. Orang-orang bilang, alah online, orang cuma di rumah ini. Jangan disepelekan, karena kadang ada masalah dengan internet connection, ada masalah dengan ini itu. Kalau kita prepare-nya awal, itu akan menjadi lebih nyaman untuk semua pihak. Oke. Nah, ini adalah most frequent questions di luar pertanyaan-pertanyaan yang berbau skill. Misalnya kalau teman-teman IT, mungkin kan pertanyaan lebih mendetail mengenai skill-skill yang dimiliki di ranah IT, atau mungkin teman-teman yang mungkin di financial, atau yang mungkin di sales, mungkin lebih detail. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini adalah sesuatu hal yang teman-teman harus pikirkan. Teman-teman harus persiapkan. Nah, teman-teman dari slide sebelumnya itu rata-rata masih sini gitu. Tell me about yourself. What are your strengths and weaknesses? Can you tell me about the time? Karena kebanyakan recruiter tuh pengen tahu apa yang teman-teman sudah lakukan. Bukan teman-teman karang atau teman-teman kalau dapat kayak gini, saya kayaknya bakal kayak gini. Padahal harusnya kan lebih ke arah, yang sudah saya lakukan adalah seperti ini. Terus, why do you want to work for our company? Nah, kalau teman-teman nggak tahu company-nya, gimana teman-teman bisa cerita kalau teman-teman pengen bekerja di tempat itu? Dan why should we hire you? Adalah bahwa motivasinya teman-teman pengen apply ke sini ini apa sih? Kenapa sih kok Anda itu harus menjadi seorang kandidat yang istilahnya mau kami ambil instead of memilih orang lain kayak gitu. Oke. Dan how to answer that? Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya metode ini, STAR, situation. Jadi explain the situation, explain what happened. Kemudian tips-nya apa? What's your plan? Kemudian action-nya kayak gimana? Kemudian hasilnya kayak gimana? Jadi kalau untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin reflecting to your past, this is the best way to answer that. Jadi lebih terstruktur, rekruternya nggak bingung, dan pada saat ditanyain mengenai numbers dan lain-lain kan bisa jelas seperti itu. Nah, again, practice, and practice. Kalau nggak practice, nanti teman-teman bakal ditanyain dari depan ke belakang ke depan, bingung gitu loh urutannya. Tapi kalau misalnya you know everything di luar kepala, itu akan mudah. Jadi in summary, good preparation is very important. Persiapkan diri dengan baik. Kemudian feel about yourself, be comfortable with yourself, dan akhirnya semua ujung ke sini. Be confident. Teman-teman akan menjadi lebih confident, lebih percaya diri pada saat menghadapi situasi-situasi yang tidak pasti itu tadi. Gitu. Nah, kalau teman-teman mau kontak, silahkan. Saya ada di LinkedIn dengan nama Nini Kurniawati, dan saya lagi building sosial media di tanggal. I think that's all sharing. Kalau misalnya ada pertanyaan dan lain-lain, dipersilahkan. Saya kembalikan ke Mas Rizky. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak nih, Mbak Rini. Gimana nih teman-teman? Tadi apa yang udah disampaikan sama Mbak Rini, kira-kira ada yang mau ngasih ini nggak nih sebelumnya? Ada yang mau ngasih ini dulu gitu apa? Mungkin insight gitu dari materi yang disampaikan. Ada yang mau
coba ngomong gitu, ngasih kopi. Ada yang mau open mic kali ya Mas Rizky ya? Iya, benar. Ini ada Mbak Asri Rahayu Purdianingsih nih, mungkin mau sharing. Oh iya, sini. Boleh. Kak Asri, silahkan. Selamat pagi Mbak Ninin, makasih materinya bermanfaat banget, nambah insightful banget. Nah, aku pengen bertanya sih Mbak terkait HR ini. Nah, aku niatnya emang pengen switching karir dari jurusanku yang sekarang gitu, dan aku ingin berkarir di bidang HR. Tapi di bidang HR ini aku masih bingung gitu. Dia tuh ada terbagi menjadi human capital, ada recruitment, dan ada talent acquisition gitu. Nah, itu dari 3 hal itu sebenarnya perbedaannya tuh apa ya, Mbak? Dan kalau dari lowongan kerja itu biasanya mereka meminta dari jurusan S1 psikologi atau dari MSDM gitu. Itu possible nggak sih sebenarnya dari jurusanku yang latar belakang dari jurusan bisnis gitu buat masuk ke 3 ranah itu, dan perbedaannya dari 3 hal itu sebenarnya apa Mbak, dan kayak skill yang bisa dipelajarin tuh apa sih gitu buat kita masih fresh graduate. Terima kasih Mbak Dini. Terima kasih Mbak Asri. Oke, kalau saya boleh jawab secara general ya, karena dunia human capital, human resources itu very broad, luas sekali gitu. Dan memang sekarang banyak sekali teman-teman yang tertarik untuk pursuing career di bidang human capital atau human resources. Nah, sedangkan posisi-posisi yang ada di human resources itu banyak banget. Dimulai dari posisi-posisi yang semacam HR generalis, jadi handle semua tuh. Jadi nggak cuma sekedar rekrutmen, tapi ada payroll juga, compensation and benefit, kemudian ada employer branding, ada yang posisi rekrutmen related. Jadi ada talent acquisition. Jadi rekrutmen itu terbagi-bagi juga gitu, yang rekrutmen ada orang yang apply, ada rekrutmen yang orang sourcing, cari orang di luar sana. Sebenarnya ini ilmu yang bisa dipelajarin. Bahkan saya punya tim yang background-nya itu teknologi pangan. But he's a good recruiter. Itu bisa juga. Nah, ada juga memang untuk posisi rekrutmen atau talent acquisition yang based on human. Jadi istilahnya harus ada tes psikologinya. Nah, itu mungkin memang untuk posisi-posisi di perusahaan-perusahaan yang memang mensyaratkan rekruternya atau HR-nya itu harus psikologi. Tapi ada juga posisi-posisi seperti di headhunter, seperti yang saya lakukan saat ini, bahwa rekruternya nggak harus background-nya dari psikologi. Bisa dari background apa saja, asalkan dia tertarik untuk, oke, saya pengen rekrut orang nih, punya sedikit skill in sales dan yang seperti itu. Nah, itu bisa juga gitu loh teman-teman. Jadi mungkin tadi Mbak Asri ya, mungkin bisa mulai tuh cari posisi-posisi HR yang mungkin persyaratannya agak general dulu. Jadi nggak terlalu spesifik harus background-nya psikologi atau yang jadi mungkin entry level dulu. Nah, dirasain gimana ya kira-kira posisi-posisi tersebut. Nanti di situ mungkin Mbak Asri bisa kayak gini, mulai merasakan, oh bagian HR apa yang cocok sama saya gitu loh. Apakah di organization development, ataukah di compensation benefit, ataukah seperti itu gitu. Banyak sekali. Jadi jalan masih terbuka lebar seperti itu. Bagaimana Mbak Asri? Terima kasih Mbak Nidin. Kalau saat ini saya udah punya pengalaman di jadi HR payroll sih sebenarnya, tapi pengen ya jadi kayak pengen nyoba yang di bagian recruitment gitu, kayak mungkin nggak ya gitu kan. Sedangkan dari jurusannya bisnis gitu kan. Tapi kalau buat pengalaman megangnya payroll sama database. Mestinya sih bisa aja. Mungkin gini, untuk menuju ke sana, sananya kan toh sekarang juga sudah di suatu perusahaan yang udah terbagi-bagi tuh HR-nya. Sudah ada payroll, sudah ada apa-apa-apa. Mungkin mulai tuh deketin teman-teman yang ada di bagian rekrutmen. Mulai belajar, mulai possibilities-nya bagaimana kok. Kalau ada interview, boleh nggak aku ikut? Boleh nggak aku sit in? Jadi bisa belajar dari situ.
Nah, lama-lama kan mungkin nanti akan ada apa ya, meskipun nggak assignment, tapi kan you have better understanding, dan itu bisa mungkin dimasukkan ke dalam CV kayak gitu. Gimana Mbak Asri? Terima kasih Mbak Ninin. Ya, Oke, makasih. Mungkin ada pertanyaan lain atau mungkin komen? Ya nih teman-teman, kalau misalnya mau ada yang bertanya lagi bisa langsung on mic aja itu atau resen, atau kalau misalnya yang nggak bisa on mic atau ini bisa ditanyakan lewat fitur kolom chat ya teman-teman. Boleh, boleh. Jadi dibacain kok. Belum ada. Teman-teman rata-rata semester berapa sih? Atau mungkin ada yang sudah pernah bekerja? Tadi ada yang udah lulus tuh Kak. Ini ada semester 5. Oh, semester 5. Oke, semester berapa aja? Oh, ada yang fresh grad Fresh masuk di graduate. semester 7. Iya nih. Oh, ada yang semester 3. Nah, ini semester 3 bagus nih. Rata-rata semester 3. Iya. Nah, itu kalau misalnya masih semester awal, itu adalah sangat baik untuk memulai building up your portfolio. Karena kan nanti ada kegiatan-kegiatan, kemudian ada magang-magang. Nah, nanti bisa tuh mulai ditata tuh portfolio atau resumenya gitu, sudah pernah melakukan apa saja. Sedangkan untuk pembuatan CV mungkin ada di sesi terpisah ya, karena agak ruwet. Tapi basically make sure your CV is clean, nggak usah terlalu banyak warna yang kayak gitu. Unless memang Anda applying for design position yang mana memang harus ada portfolio. Tapi kalau misalnya untuk apply posisi-posisi yang bukan desain sih, sebaiknya yang clear, nggak usah terlalu banyak warna kayak gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan lain mungkin? Oh nih ada yang rese nih Kak Mbak. Oke. Siapa nih? Dari Mas Yogi Sailindra. Enggak Mas Yogi. Mas Yogi. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Yogi Sailindra. Terima kasih untuk Kak Dwi, Kak Ninin. Dalam kesempatan ini saya ingin bertanya Kak Ninin mengenai background Kak Ninin seorang recruiter, perihal seleksi. Ini memang nggak ada wajahnya ya? Ada sih Kak. Ada kok Mbak, ada. Dia aku sih ada. Saya agak slow, mungkin belum kelihatan. Oke. Iya. Oke, gimana Mas? Suara saya bisa jelas ya Mbak ya? Iya, jelas. Jadi saya ingin bertanya perihal ini Mbak, sistem tracking dari ATS untuk rekrutmen. Biasanya itu kan ada beberapa keyword. Nah, mungkin bisa diberikan tips bagaimana membuat kurikulum VT yang menarik untuk di sistem ATS ini sendiri. Itu aja. Sorry, agak bergema. Jadi pembuatan CV untuk bagaimana, Mas? Jadi untuk pembuatan CV dalam sistem ATS kan sekarang kalau misalnya di recruiter banyak cara menyeleksi, salah satunya dengan program ATS, Applicant Tracking System. Mungkin bisa diberikan tips bagaimana sih cara menampilkan kurikulum VT yang menarik dan bisa di-screening oleh sistem itu sendiri. Oke. Terima kasih. Kalau menarik dari bentuk fisik sih enggak. Karena kalau untuk ATS itu justru very standard. Jadi kalau kayak Mas lihat di Word, kan ada template CV itu yang cuman hitam doang, yang misalnya namanya di atas, terus alamatnya, terus highlight, ya cuman begitu doang gitu. Karena yang saya tahu, yang saya pelajari, meskipun saya masih belum terlalu deep ya mengenai si ATS sistem ini, kalau terlalu banyak warna itu nggak akan kebaca. Nah, Mas harus tahu kata kunci. Apa yang akan Mas jual, istilahnya begitu. Background-nya seperti apa. Gunakan kata-kata aktif seperti conducted, kemudian empower, itu semua ada.
Jadi kira-kira mencari kata kunci posisi-posisi, bukan posisi ya, deskripsi apa yang ingin Mas sampaikan kepada recruiter, seperti itu. Mas juga harus cocokkan dengan job application-nya, vacancy-nya. Nah, itu harus dicocokin, jadi supaya matching. Misalnya yang dicari adalah misalnya mungkin marketing manager contohnya. Di situ sudah ada tulisan bahwa apa ya, job desk-nya salah satunya contohnya supervising sales team apa gimana. Nah, itu Anda harus punya di CV Anda. Misalnya supervising sales team juga dalam bentuk misalnya saya punya let's say 5 tim di bawah saya. Misalnya habis gitu planning ini gitu. Nah, dicocokkan dari situ. Jadi makanya kalau bikin CV yang supaya terdeteksi oleh ATS di perusahaan tertentu, nggak bisa generik, nggak bisa general, CV-nya satu dipakai untuk 10 perusahaan. Mas harus cocokkan dengan yang dimiliki oleh si vacancy yang dibuka oleh si perusahaan itu dengan apa yang Mas punya. Jadi dicocokin kurang lebihnya. Oh ini saya punya, oh ini saya punya, oh ini saya punya. Meskipun kalimatnya jangan dicontoh persis, tapi kata kuncinya itu disamakan gitu. Jadi scorecard-nya sudah kurang lebih mendekati dengan yang dimiliki. Karena kan ya as we know bahwa terkadang suatu posisi itu misalnya mereka requirements-nya ada 10, mungkin kita punya 8 atau kita punya 7 gitu. Nggak mungkin 100%-100%-nya ada. Nah, tapi Mas sebagai applicant itu harus bisa mencocokkan kira-kira apa yang saya punya dengan apa yang si perusahaan punya. Nah, semakin banyak kemiripannya, semakin mirip scorecard-nya, lebih besar kemungkinannya untuk terpanggil. Kayak gitu. Dan ada beberapa kayak ATS detektor ya. Jadi nanti Mas bikin CV-nya dulu dibuat dicocokin, terus nanti dimasukin ke situ, diupload, nanti dia bisa ngedetect udah berapa persen istilahnya lolosnya gitu. Bisa jadi 70%, bisa jadi 80%, bisa jadi wah ini masih belum nih, masih baru 40%. Nah itu. Saya lupa nama linknya, tapi mungkin bisa dicari aja tuh yang untuk ATS detektor atau apa gitu. Seperti itu. Dari jurusan apa, Mas Yogi? Saya graduate psikologi, Bu. Wah, keren sekali nih. Planningnya mau apply apa? Saya rencananya mau apply di HR, bagian talent acquisition, atau di bagian recruiter. Oke. Ya. Nah, untuk talent acquisition itu sama recruiter itu ada dua yang tadi saya bilang, bahwa ada rekrutmen yang based on psikologi yang seperti itu, ada juga yang based on yang kayak di headhunter seperti itu gitu. Nah, kemungkinannya masih luas banget sih kalau kayak begitu. Apalagi kalau mungkin di psikologi sudah ada background, pernah jadi tester lah atau jadi apa, itu akan bisa jadi nilai tambah, istilahnya seperti itu. Ada tambahan pertanyaan, Mas Yogi mungkin? Mungkin itu aja ya Kak. Terima kasih banyak. Ya. Sudah menjelaskan detail banget. Terima kasih juga buat Kak. Terima kasih. Mas Wi, silakan. Ya. Ini ada lagi nih Mbak yang mau bertanya, tapi sebelumnya dari Beatrix Lee. Ini bisa on mic dulu atau mungkin emang nggak bisa nih? Beatrix Lee. Mungkin maaf Kak, saya tidak bisa on mic. Oke. Mungkin aku bacain aja ya Mbak. Nah, saya agak bingung maksudnya. Apakah mampu multitask juga salah satu penilaian? Karena saat ini saya punya beberapa peran di bisnis dan beberapa tidak saling berkaitan di work experience. Haruskah saya cantumkan semuanya di kurikulum vitae? Oke. Pada saat orang sudah memiliki banyak pengalaman, apalagi mungkin kalau yang sudah jam terbangnya tinggi atau pengalaman kerja sudah kayak udah banyak banget lah, kayak mungkin sudah 10 tahun kerja atau bagaimana,
terkadang mungkin akan lebih enak untuk bisa sharing pengalaman-pengalaman yang lebih related dengan posisi yang dibuka, kayak gitu. Jadi misalnya seseorang ini lulusan dari kimia, tapi dia pernah bekerja sebagai marketing and sales, tapi dia juga pernah jadi kayak sales tapi yang berhubungan dengan bidangnya kayak engineering atau bagaimana. Tapi dia pengen misalnya apply untuk posisi yang lebih related ke sales. Nah, dari posisi-posisi yang dia pernah jadi engineer, dia pernah jadi itu tuh mungkin bisa hanya disampaikan posisi-posisi yang related to posisi yang di-apply. Misalnya yang sales related. Saya pernah jadi sales di perusahaan ini dari tahun berapa sampai tahun berapa dengan job desk seperti ini. Dan juga activity-activity yang related. Jadi misalnya kayak di luar kantor, di luar kerja, I have my own shop. Yang saya lakukan adalah saya melakukan sales dengan cara approach seperti ini. Nah, itu masuk. Kalau misalnya posisinya sales, dia yang dia tunjukkan adalah dia sebagai engineer, nggak ada hubungannya. Most likely recruiter juga nggak akan noleh gitu. Aduh, ini akan ribet urusan trainingnya dan macam-macamnya. Jadi sebisa mungkin itu make things simple buat si portfolio atau seperti itu yang mengarah kepada posisi yang di-apply, kayak begitu. Seperti itu kurang lebih. Bagaimana? Gimana nih Mbak Beatrix? Apakah sudah memuaskan jawaban dari Mbak? Baik Kak, terima kasih banyak. Mungkin teman-teman masih ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Kira-kira. Kak, maaf saya izin bertanya. Mas Wahyudi, betul? Iya Kak. Oke. Ini terkait CV juga, saya ingin bertanya. Iya kan kita. Pakai foto ya ini ya, nggak pakai video ya, nggak pakai kamera. Pakai Kak, mungkin sinyalnya agak lelet di saya. Oh oke, baik. Bagaimana Mas Wahyudi? Izin bertanya mengenai CV juga. Jadi di CV itu kan kita dituntut untuk bagaimana cara kita meminimalisir info kita, to the point lah istilahnya kan. Nah, di sini saya bertanya, apakah kita itu harus misalkan ada dua posisi, di mana posisi pertama saya sebagai wakil, namun di jabatan yang lebih tinggi. Terus yang posisi kedua saya sebagai ketua, namun di bawah jabatan yang tadi. Contohnya misalkan saya menjadi ketua di BEM FK, di BEM Fakultas. Kemudian di prodi kedua saya menjadi wakil ketua di BEM Universitas. Artinya kan BEM Universitas lebih tinggi daripada BEM Fakultas kan. Namun jabatan saya lebih tinggi jabatan yang di BEM Fakultas daripada BEM Universitas. Lantas yang ditaruh di CV itu yang mana Kak? Apakah yang menjadi wakil di BEM Universitas atau menjadi ketua di BEM Fakultas? Kak? Soalnya kan universitas sama fakultas kan kastanya lebih tinggi universitas nih. Namun posisi saya di BEM Universitas sebagai wakil, sedangkan yang di BEM Fakultas itu posisi saya sebagai ketua gitu. Jadi apakah kita melihat posisi kita lebih tinggi atau jabatan atau jabatan yang ada di suatu organisasi itu yang lebih tinggi untuk ditaruh di CV Kak? Oke. Gitu. Mas Wahyudi, pertanyaan saya, Anda apply untuk posisi apa? Untuk saat ini sih rencana ke depan belum mau menjadi ke depan yang paling utama pastinya mau menjadi manajer salah satu perusahaan industri. Namun untuk setelah lulus ini mungkin saya ingin ini dulu Kak, ingin magang dulu terlebih dahulu di industrial manufaktur. PT Industrial Manufaktur. Oke, gini. Karena isi CV Anda itu harus related dengan posisi yang Anda mau apply. Kayak gitu ya. Jadi, misalnya nih, kalau mau apply perusahaan yang manufaktur, magang di manufaktur atau apa, project-project atau CV-CV pengalaman-pengalaman yang Anda cantumkan adalah sesuatu hal yang related dengan pekerjaan yang teman-teman atau Mas Wahyudi mau apply. Misalnya, oke, saya pernah jadi apa nih? Misalnya membantu dosen dalam proyek
apa yang berhubungan dengan manufaktur, ini itu. Sedangkan untuk pengalaman organisasi itu adalah sesuatu hal yang ditaruh di setelah pengalaman-pengalaman magang yang related dengan dunia profesional. Karena kan kalau posisi magang itu adalah posisi yang related dengan dunia profesional, ya kan? Nah, pada saat mungkin kan dosen-dosen kan sering ya meminta mahasiswa untuk oke, tolong Mas bantuin saya untuk ngerjain ini. Itu tuh bisa dicantumkan ke dalam CV. Sedangkan untuk organisasi itu adalah di kolom yang terpisah, nggak ada hubungannya dengan kayak misalnya internship program atau working experience. Yang mau Anda masukkan silakan, apa aja. Begitu. Jadi di situ akan dilihat bahwa si kandidat ini sudah pernah ikut organisasi, sudah pernah jadi ketua. That's good. Tapi mungkin sebagai kandidat Anda juga harus kasih nih apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Misalnya Anda mau apply untuk posisi manufacturing atau apa. Hal-hal apa sih yang related dengan manufacturing yang sudah pernah Anda lakukan? Kayak gitu. Paham maksudnya? Ya, I see, Kak. Paham. Makasih, Kak. Oke, terima kasih, Mas Wahyudi. Ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Oh, ini ada. Saya, Kak. Mas Dedi Kurnianto atau Mbak Suciana, siapa yang duluan? Oke, ini tapi ini Markus. Tadi Markus ya yang open mic ya. Oke, siapa duluan nih Mas? Mas Rizky siapa duluan? Atau mau main sweet? Main sweet. Ini aja deh. Mas Dedi aja dulu, Mas Dedi. Oke, nanti Mas Dedi. Nanti kalau Mas Dedi sudah bertanya, Mas Dedi harus menunjuk salah satu dari Mbak Suciana atau Mas Markus yang nanya berikutnya. Oke? Nah, boleh tuh Mbak, boleh. Oke. Terima kasih Mas Dwi, Mbak Ninin atas waktunya. Ini juga saya bertanya terkait CV juga. Jadi apakah kayak pelatihan gitu yang bersertifikat ya itu dapat dimasukkan ke CV? Jadi saya ingin kemarin ikut pelatihan dari Kominfo selama 3 bulan. Itu menurut saya juga relate sama posisi saya besok, yaitu saya ingin jadi seorang data analis dan pelatihannya itu terkait big data ya, big data dengan Python. Nah, keren itu sekali, Mas. Bagaimana, Kak? Keren sekali. Oh ya. Itu apakah dimasukkan ke CV di bagian mana ya, atau mungkin ada bagian tersendiri? Itu sertifikasi kan ya, Mas ya? Iya, dari Kominfo, Pak. Iya, dari manapun itu kan itu sertifikasi, istilahnya kayak begitu ya. Berarti kan kalau Anda bikin CV, itu biasanya kan ada itu ya Mas, education experience. Nah, Mas masukkan itu ke certification, gitu loh. Jadi ada pendidikan, tapi di bawah pendidikan ada certification. Jadi istilahnya kan ada S1, setelah S1 terus habis itu certification, misalnya yang tadi big data atau Python atau bagaimana, dari mana, kayak gitu, kapan terjadinya. Jadi itu jadi kan ada kayak judulnya gitu kan, misalnya namanya Dedi Kurnianto, kemudian education, misalnya S1 dari tahun berapa, universitas mana, kayak gitu. Di bawahnya certification. Certification kan mungkin bukan cuma 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nah itu di bagian certification. Nanti setelah itu work experience. Untuk work experience jangan lupa teman-teman dari yang paling baru, jangan yang paling lama. Misalnya teman-teman sudah punya pengalaman kerja 5 tahun, yang dimasukin yang tahun 2015 duluan, jangan. Yang dimasukin adalah yang saat ini sedang aktif, kayak gitu ya. Begitu. Menjawab pertanyaan, Mas Dedi? Iya, terima kasih Kak Ninin untuk jawabannya. Jadi tahu untuk urut-urutannya nulis di CV itu seperti apa. Oke, baik. Mas Dedi sekarang akan menunjuk siapa? Mbak Suci dulu, ya Bapak. Nanti. Okay. Terima kasih Mas Dedi. Mas Suciana silakan. Oke, sebelumnya terima kasih Mbak Ninin. Saya mau tanya mungkin terkait ke HR-nya dan juga gimana cara kita dapat pekerjaannya. Mungkin antara dua itu sih nanti poinnya. Yang mau saya tanyain itu kan saat ini kita udah ada di era digital ya, dan kemungkinan HR juga
sudah masuk juga ke ranah itu gitu. Istilahnya digital HR gitu. Nah, yang mau saya tanyain itu kan HR itu bisa beririsan ya kalau saat ini trennya. Jadi antara bisnis, human resource, dan juga teknologi misalkan itu 3 hal yang beririsan. Nah, untuk kita yang ingin berkarir mungkin nanti di beberapa tahun ke depan, itu ada nggak sih skill yang mungkin bisa kita mulai nih dari sekarang gitu, karena nanti tren HR ke depannya mungkin diprediksi akan seperti ini kayak gitu. Mungkin terkait itu sih Mbak pertanyaannya. Oke. Kalau saya ya, karena saya mostly di rekrutmen. Tapi betul, semua beririsan. Teknologi, bisnis. Sebagai seorang a good human capital practitioner itu harus istilahnya ngerti semua gitu ya intinya. Walaupun tidak terlalu dalam, tapi misalnya kalau saya spesialisasinya di rekrutmen. Ada juga teman saya yang spesialisasinya mungkin di kayak di payroll atau di organization development atau yang seperti itu. Tapi memang karena teknologi semua mainnya data sekarang, Mbak Suci. Jadi understanding kita terhadap suatu data, bagaimana menganalisanya itu menjadi sangat penting saat ini. Kayak saya sekarang istilahnya tim saya kan recruiter ya. Kalau zaman dulu kan pasti mikirnya dari psikologi ya atau bagaimana. Tim saya cukup diverse. Ada yang dari teknik, ada yang dari sales marketing, ada yang dari macam-macam teknologi pangan bahkan. Tapi benang merahnya adalah justru pada saat kuliah ada ilmu-ilmu human, how they interact with people, how they create network, kemudian bagaimana mereka bermain dengan data. Karena sekarang kalau saya dulu bikin skripsi berapa saya lulus ke 98 sudah 20 berapa tahun hampir sudah 25 tahun yang lalu lah saya lulus, itu mungkin permainan data tidak secanggih sekarang. Nah, sekarang banyak data yang bermain di situ gitu. Even untuk bikin compensation and benefit. Kita kan juga harus cari data tuh. Perusahaan-perusahaan lain gimana sih memberikan benefit kepada karyawan, itu kita harus cari datanya. Kemudian kayak misalnya tren rekrutmen yang banyak dicari sekarang apa, itu data lagi gitu loh. Jadi your understanding about data analysis, nyari data seperti yang dilakukan oleh Mas Dedi tadi itu bisa jadi sebagai salah satu skill yang bisa menjadi aset untuk seorang HR. Seperti itu Mbak Suci. Oke, baik Mbak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Berarti tinggal Mas Markus, silakan. Baik Kak, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya khususnya di bagian kurikulum vita ya. Apakah di bagian experience? Bagian apa Mas? Mohon maaf. Apa? Bagian apa tadi saya kurang? Di kurikulum, di CV. Oh, di CV. Oke. Ya. Apakah di bagian experience pengalaman kita bisa cantumkan, misalnya saya ingin mau melamar di sebuah sekolah menjadi tenaga pengajar. Jadi selain apakah kita bisa cantumkan ya, ketika kita telah melaksanakan magang di sekolah waktu semasa kuliah, habis itu pengalaman yang sudah kita lakukan misalnya di salah satu sekolah gitu. Habis itu apakah kita bisa cantumkan di bagian experience ini tentang kita sudah pernah menjadi asisten dosen. Apakah itu bisa kita cantumkan atau tidak? Asisten dosen maksudnya? Iya. Bisa. Iya. Bisa. Jadi gini Mas, intinya hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Anda melakukannya walaupun apakah itu magang atau bagaimana, atau istilahnya kan Anda bekerja gitu loh. Itu bisa dijadikan sebagai experience. Walaupun mungkin ada tulisannya misalnya gini, dari mungkin Maret 2020 sampai Agustus 2020. Misalnya nama sekolahnya misalnya sekolah ABC, posisi sebagai misalnya guru magang. Nah, itu bisa gitu. Jadi, apa yang Anda lakukan di situ itu dijelaskan juga gitu. Ataupun mungkin pada saat masih kuliah, mungkin go back kayak 2 tahun yang lalu, misalnya dari 2018
Maret 2018 sampai Januari 2019 sebagai asisten dosen mata kuliah apa, itu boleh. Jadi di situ kan orang jadi lihat bahwa oh iya pengalaman ngajarnya udah macam-macam, udah pernah dealing dengan mahasiswa, sudah pernah dealing dengan misalnya kalau sekolah saya pernah ngajar di SMP atau di SMA seperti itu. Apakah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas banget, makasih Mbak. Baik, terima kasih. Ini ada yang raise hand atas nama Mbak Nyimas Zahra Humaira. Silakan. Iya Mbak Ninin, halo Mbak Ninin dan semuanya, selamat pagi menjelang siang. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf tidak bisa on cam. Saya ingin bertanya Mbak, jadi sebagai job seeker, apa yang bisa kita lakukan setelah wawancara tetapi kita tidak mendapatkan kepastian Mbak? Apakah kita perlu follow up kepada HRD hasil wawancaranya? Misalnya kita kirim pesan kepada HRD melalui email. Bagaimana kalimat contoh yang sopan Mbak atau sepantasnya ketika kita mengirimkan pesan? Atau ada hal lain yang perlu kita lakukan ya Mbak? Terima kasih banyak Mbak sebelumnya. Terima kasih. Ini masalah sejuta umat Mbak Zahra. Jadi memang kalau kita pengen melamar kerjaan, itu pasti harapannya ada kepastian. Nah, tapi tidak semua company itu kayak HR-nya itu saya tidak bilang bahwa itu hal yang baik. Tapi realitinya di lapangan banyak company-company yang HR-nya sepertinya terlalu sibuk sehingga tidak bisa update. Oh oke, Mbak Zahra qualification-nya belum masuk nih. Jadi Anda masih di reject atau bagaimana seperti itu. Kalau saya boleh nanya dulu ke Mbak Zahra, apakah ada harapan pada saat mendapatkan jawaban itu oke Anda diterima ataukah oke sorry you're not selected itu oke juga untuk Anda? Belum mengatakan hal itu sih Mbak, cuma kayak masih dipertimbangkan gitu nanti hasilnya. Maksudnya pertanyaan saya adalah pada saat Anda apply kerjaan, Anda kan berharap ada feedback. Apakah feedbacknya itu Anda berharap bahwa pasti feedback oke Anda diterima, ataukah misalnya HR-nya bilang oke Mbak masih belum berjodoh, itu nggak apa-apa juga? Oke Mbak masih dapat diterima, tapi ujung-ujungnya tidak mendapat kepastian gitu Mbak, nggak ada email yang masuk. Nggak, maksudnya gini, oke pelan-pelan ya. Pada saat Anda apply kerjaan, Anda sudah di-interview. Setelah di-interview, Anda kan berharap ada jadi ini bukan yang terjadi, tapi ini pertanyaan saya, jadi tolong di pay attention. Pada saat setelah interview, Anda kan berharap ada kepastian, ada jawaban. Apakah harapannya istilahnya HR get back to you itu harus dengan jawaban oke Anda diterima, ataukah misalnya Anda belum berjodoh dengan perusahaan itu nggak apa-apa juga, jadi oke Mbak Zahra very sorry you are not selected yet. Apakah Anda bisa menerima jawaban seperti itu atau cuma saya mau dengar jawaban kalau saya keterima aja atau bagaimana? Kalau dari saya pribadi saya tidak apa-apa Mbak kalau misalnya saya tidak diberikan kesempatan. Tapi yang penting ada jawaban dari kepastian oke. Kalau misalnya nih another question lagi ya. Misalnya selama let's say perusahaannya bilang oke, kita proses sekitar 2 sampai 3 minggu gitu. Nah, Anda kan nunggu 2 sampai 3 minggu. During 2-3 minggu itu apakah Anda berhenti mencari pekerjaan, apakah tetap nyari? Nyari pekerjaan lain, Mbak. Oke, tetap ya. Jadi sebenarnya misalnya perusahaan A ini belum kasih jawaban pun you are okay with that, gitu kan ya? Iya. Okay. Ini istilahnya gini, karena menunggu jawaban itu kadang ngeselin, ya nggak? Gimana sih kemarin udah sampai interview kok nggak ada jawabannya sih, apa gimana? Oke. Yang one thing that you can do adalah memang follow up. Tapi bukan berarti pada saat nggak dapat jawaban, terus Anda berhenti prosesnya. Anda nggak nyari kerjaan lain seperti itu. Karena apa?
our ideal apa yang ada dalam pikiran kita, our ideal thought, apa yang kita pikir ideal, mungkin belum berarti itu ideal untuk perusahaan lain. Walaupun secara manner harusnya recruiter itu pada saat, atau HR lah siapapun itu, pada saat ada kandidat sudah diproses, pada saat dia gagal atau tidak gagal harus dikabarin, gitu kan? Tapi in reality di luar sana, ini saya cuma hanya menyebutkan realitasnya. Bukan berarti itu adalah best practice atau bagaimana, tapi realitasnya di lapangan seperti itu. Saya hanya mempersiapkan bahwa supaya kandidat ini jangan berhenti berproses kayak gitu. Paham kan maksudnya? Kalau misalnya ya 2 minggu nggak ada jawaban, terus gimana? Nah, ya keep moving, cari yang lain. Coba di tempat lain. Karena kalau mood Anda jelek, akan lebih sulit lagi untuk mendapatkan kesempatan untuk interview kayak gitu. Tapi yang bisa Anda lakukan misalnya, greetings, dear siapa. Thank you so much for the opportunity. Sebutkan bahwa you are grateful, you are thankful for the opportunity. So, like for example, dear recruiters atau dear HR, hope this finds you well. Jadi itu standarnya kan dalam bahasa Inggris. Kalau mau bahasa Indonesia, monggo, mungkin saya agak kurang familiar. Mungkin bisa dicari contohnya di Google. Itu namanya thank you note. Mungkin bisa dikirimkan kalau misalnya mendekati deadline tanggal batasnya gitu kan, biasanya kan kita prosesnya 2-3 minggu. Nah, coba di minggu-minggu itu Mbak Sarah mulai kirim. Thank you for the opportunity. Saya sudah dikasih kesempatan untuk bisa meeting all the team. It gives me a better understanding about your company, and I'm so excited to start my new journey with your company. Seperti itu. Jadi kan tunjukin bahwa kita excited. I understand that you are still busy, but would you mind letting me know what would be the final result of my recruitment process? Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya strukturnya adalah greetings dulu, kemudian thank you for the opportunities, kemudian show them that you are excited about joining their company, and then terakhir baru dimasukin bahwa I understand that you are still busy, but I would really appreciate if you can inform me what would be the final result of my recruitment process. Kemudian tinggal yang terakhir, looking forward to hearing the good news from you, terus greetings, kayak gitu aja. Tapi jangan berhenti mencoba ya Mbak. Kalau misalnya ada, jadi gini, istilahnya kayak law of attraction tuh loh. Kalau misalnya kirim lamaran, kirim lowongan, try your best, nanti tuh akan nemuin jalannya. Tapi kalau misalnya Anda mandek terus kayak stay in this very moment dan nggak move forward, itu jodoh-jodoh yang lain mungkin nggak akan nyamperin gitu loh, intinya kayak gitu. Iya Mbak, harus bergerak melakukan sesuatu ya Mbak. Exactly. Jadi kalaupun mereka tidak ngabarin, yang penting ya udah kayak nebar bibit tanaman tuh loh, ditebar. Kalaupun nongol alhamdulillah, kalau enggak ya udah di daerah lain ditebarin lagi gitu, kayak gitu kan? Iya Mbak. Sip. Sip. Makasih banyak ya Mbak Ninin. Ya, terima kasih. Ada yang nanya lagi? Ini ada yang mau nanya lagi nggak? Atau ditunjuk? Oh ini nih, Kak dia. Dipersilakan Kak. Mbak, mengenai CV tadi. Nah, kalau kita ikut lomba misalnya Olimpiade Matematika, Fisika gitu, terus ikut lomba poster menang, achievement-nya itu kita bisa cantumin ke CV nggak? Boleh. Boleh. Tapi mungkin dipilih ya. Dipilih yang related. Yang sesuai sama apa yang kita apply, Mbak. Betul. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Gitu. Jadi teman-teman kalau walaupun fresh grad, jangan ragu untuk apply pekerjaan. Karena sebenarnya banyak loh yang bisa dieksplor dari diri kita sendiri itu. Jadi as early as possible, misalnya pengen kerja di bidang apa. Dari sekarang mulai tuh dicari. Saya cari kegiatan yang related ke sana tuh. Jadi nanti pada saat bikin CV itu sudah
kayaknya sudah mulai apa ya, mengerucut gitu loh, walaupun mungkin masih magang atau mungkin masih assisting project atau mungkin masih ikut lomba-lomba, tapi apa ya, dicoba semua nggak apa-apa. Tapi kalau semakin banyak teman-teman ikut ini itu, nanti kan teman-teman tinggal milih tuh mana yang dimasukin ke CV, kayak gitu kan. Seperti itu. Mumpung ada yang masih semester 3 tadi, semester 2, semester 1, itu it's your time. Jadi mungkin kalau zaman saya dulu, saya kuliah itu sudah hampir 30 tahun yang lalu ya. Waktu itu saya nggak kepikiran, aduh saya pengen kerja apa gitu. Tapi kalau teman-teman sekarang pilihannya udah banyak. Nah, kalau udah ada targetnya gitu kan bisa diatur nih dari masa kuliah ini bagaimana ngatur jalannya supaya nyampe sana kayak gitu. Gimana Mas Rizky? Ada yang mau nanya-nanya lagi? Ini ada yang mau nanya lagi. Mungkin kalau nggak ada, Mbak, aku boleh tanya sedikit nggak, Mbak? Boleh dong. Kan aku pernah ikut program magang gitu ya, Mbak, di salah satu wirausaha sosial gitu ya, Mbak. Nah, itu tuh ada kelas tentang portofolio digital gitu, Mbak. Jadi kita bikin CV tapi seakan-akan digital gitu. Nah, kalau misalnya portofolio digital itu di-apply ke misalnya kita mau ngelamar itu jadi satu poin plus nggak sih, Mbak, buat kita sebagai pelamar di portofolio digital itu? Portfolio digital itu apa posisinya? Design apa? Dalam bentuk ini, Mbak, kemarin kita latihan pakai Google Site gitu. Jadi yang nanti kita ada link khusus sendiri gitu, link profil pribadi gitu, Mbak. Itu nggak apa-apa sih. Di apa namanya? Ditambahkan kan biasanya kan ada personal data dulu kan ya, kalau bikin CV kan misalnya Dwi Rizky misalnya apa namanya DOB-nya kapan apa-apa, nah itu sebagai link biasanya orang masukin LinkedIn. Nah tapi kalau misalnya Mas juga punya personal link itu dimasukin juga nggak apa-apa. Oh iya, iya. Jadi nggak apa-apa ya, Mbak, kalau misalnya itu nggak apa-apa ditambahin. Jadi bisa diklik gitu kan kelihatan, oh kok keren ya ini gitu loh. Nah, as long as itu juga related juga gitu loh. Tapi kalaupun nggak related, namanya kan cuma personal ya. Personal data kan bisa dalam bentuk apa saja gitu. Kalau itu very clear, itu akan sangat enak juga gitu. Jadi istilahnya itu supaya tidak terlalu mengganggu ATS-nya tadi, ya kan? Oh, iya, iya. Nah, karena kalau misalnya too much colors, kemudian hurufnya macam-macam, nah itu nanti malah akan mengganggu. Istilahnya mesinnya nanti bingung ini apaan sih, nggak ngerti gitu. Nah, kalau misalnya ada additional misalnya personal datanya misalnya email, nomor HP, terus LinkedIn, link-link apa aja yang related to you itu bisa dijadikan itu apa namanya sebagai salah satu link yang bisa dibuka oleh recruiter. Kemudian untuk email, try to be very professional. Jadi janganlah email yang pakai imut-imut, lucu-lucu gitu. Use your own name gitu loh. Misalnya kayak saya ninin.irnawati@gmail.com. Karena email itu kalau zaman dulu sebelum masa digital seperti ini adalah alamat kita. Kalau alamat kita aja susah dicari, itu akan memperkecil possibilities kalian untuk bisa di-hire gitu. Contohnya email sama nomor telepon. Make sure nomor telepon itu juga adalah sesuatu number yang memang yang dipakai tiap hari, yang ditelepon bisa, yang bisa di WA, yang bisa dikontak istilahnya gitu. Karena banyak ya recruiter itu again banyaknya kandidat gitu, nggak mungkin dong nungguin satu orang gara-gara oh emailnya kok bounce back ya, nomor HP-nya kenapa nggak bisa dikontak ya. Sebagai job seeker Anda yang harus ready. Make sure bahwa everything in place sehingga pada saat ada opportunities itu sudah mudah gitu loh. Lah masa iya rekruternya nungguin misalnya Mas Rizky nomor teleponnya ada 3, emailnya ada 5, dimasukin semua kan bingung kayak gitu. Pakai nama kita sendiri gitu loh. Misalnya ninin.irnawati dwi.rizky@gmail.com. Nomor HP-nya ya yang signalnya terbaik gitu. Nanti kalau ditelepon nggak bisa, itu kan kadang ada yang ke rekruter yang mau telepon lagi. Tapi kalau enggak, you lose your chance. Intinya kayak gitu. Oke, Mbak, kasih banyak Mbak atas ya masukannya gitu ya buat aku pribadi. Ini ada yang mau ada yang mau nanya nih, Mbak.
dari Dea Febiansi. Mbak Ninin izin bertanya, saya lulusan 2019 tetapi sudah bekerja selama 4 tahun dengan 3 perusahaan berbeda dan latar belakang bidang yang berbeda. Ada yang selaras dengan jurusan saya, ada yang tidak. Sampai sekarang saya masih mencari lowongan yang betul-betul sesuai atau mendekati dengan value saya, Mbak. Lebih ke bagaimana budaya perusahaannya, Mbak. Nah, saya penasaran dengan red flags perusahaan Mbak Ninin. Bagaimana cara kita mendetek red flags perusahaan ini, tinggi atau rendah? Mohon dijawab ya, Mbak. Terima kasih, Mbak Ninin. Red flags in terms of culture atau bagaimana? Karena kan memang ya ada perusahaan yang kayaknya di luar namanya bagus. Terus ternyata begitu masuk ternyata ruwet di dalamnya kayak gitu. Seperti itu atau gimana, Mbak? Dari budaya perusahaan. Oke, baik. Oke, ini tadi Mbak Dea ya. Oke. Sebenarnya you as a job seeker, as a candidate, you have all the right untuk bertanya apa yang ada dalam pikiran. Karena recruiter bertanya, tapi at the end of the interview session, teman-teman job seeker ini juga bisa bertanya gitu loh. Karena cocok nggak sih? Jangan dipaksain, jangan karena I need the job so badly. Walaupun during the interview proses itu udah ada kayak, aduh kayak gini ya, kayaknya begitu ya. Itu tuh apa ya? Terus tidak dijadikan pertimbangan, jangan. It's okay teman-teman. Tanyalah. Jadi misalnya apa yang pengen teman-teman ketahui. Misalnya kalau Mbak Dea, concern utamanya adalah culture. Culture seperti apa sih yang pengen diketahui? Misalnya, oke, day-to-day activities-nya biasanya apa ya Bapak untuk posisi ini? Oke, kegiatan-kegiatan yang apa ya? Misalnya training-training atau bagaimana, itu tanyain semua. It's okay, bukan cerewet, tapi mungkin dipilih lah ya, jangan yang kayak hal-hal yang nggak penting terus ditanyain. Tapi benar-benar kalau misalnya memang dari segi culture ya, you need to understand yourself. Saya ini orangnya kayak gini. Saya pengen ngerti perusahaan ini kayak gimana sih yang bisa istilahnya comply dengan value saya gitu. Nah, itu yang harus tanyain. Jadi misalnya, saya ini orangnya nyantai. Saya nggak suka yang terlalu hierarki gini. Berarti kan Anda tidak cocok di perusahaan yang kira-kira sangat formal, sangat. Nah, itu yang ditanyain. Dari misalnya day-to-day activities Bapak Ibu, kalau di perusahaan Bapak Ibu ini day-to-day activities gimana ya? Apakah banyak dari usia mungkin dari usia milenial kah atau dari zilenial kah? Dari situ kan kebaca nanti. Jadi Mbak Dea coba pertama reflect yourself dulu, kemudian nanti dari situ akan muncul pertanyaan apa sih yang saya pengen ketahui dari perusahaan ini gitu. Jadi jangan pada saat sudah di interview Mbak Dea ada pertanyaan, nggak ada. Nah itu siapin dulu pertanyaannya gitu. Kalau memang your main concern adalah culture, coba cari pertanyaan yang related to culture. Atau based on your previous experience, walaupun jangan pernah jelekin perusahaan yang mana kita pernah bekerja sebelumnya. Cari benang merahnya aja, seperti itu. Begitu, apakah menjawab? Oke. Belum mau menjawab atau tidak bisa menjawab, kayak gitu. Biasanya HR itu mereka ada, kalau in-house ya kan saya dari bukan in-house recruiter, saya external recruiter. Kalau dari internal recruiter biasanya mereka itu udah cari orang susah gitu, ada yang cocok. Biasanya mereka itu cenderung membungkus itu. Nah itu dia. Coba pertanyaannya dikemas, Mbak Dea. Kayak misalnya ya the things that you need. Jadi bukan yang kayak pertanyaan yang kesannya krusial, tapi lebih ke arah, Mbak, kalau di sini culturally gimana sih gitu. Saya kan orangnya kayak gini. Kira-kira kandidat seperti apa sih yang cocok untuk posisi ini? Itu kan bisa juga. Berapa orang timnya? Itu juga bisa kan. Saya nanti bakal bekerja dengan berapa orang? Saya reporting kepada siapa, seperti itu. Terima kasih kembali. Oke, udah ya nih. Ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Kira-kira.
Kalau misalnya nggak ada, mungkin kita sudahi. Nah, ya nih, jangan lupa ya buat teman-teman untuk isi link evaluasinya gitu ya. Jadi biar kita dari tim bisa tahu gitu ya, apa hasil dari materi kali ini gitu. Mungkin sebelum ke sesi selanjutnya, aku mau ngeriwain sedikit nih ya, ke Mbak, izin ngeriwain sedikit materi yang tadi udah disampaikan sama Mbak Ninin gitu ya. Kita sebagai rekrutmen itu harus menyiapkan gitu ya beberapa hal tadi, self preparation gitu ya. Dan itu kita harus mengerti latar belakang kita gitu ya. Jangan sampai apa yang mau kita lamar dengan kualifikasi kita tuh jangan sampai beda gitu. Kalau bisa relate lah ya hubungannya. Nah, terus juga kita harus mengetahui secara jauh mungkin perusahaan seperti apa sih yang kita lamar, bisnisnya bergerak di bidang apa, terus visi misi mereka seperti apa. Jangan kayak tadi tuh yang benar yang dibilang sama Mbak Nenin, kita mau ngelamar di suatu perusahaan tapi kayak yang cuman iseng-iseng berhadiah, kan itu nggak bakal dilirik gitu ya sama perusahaan. Terus juga yang paling penting sebenarnya dari hal-hal kecil sih, kayak feel good about yourself, yang kayak tadi tidur lebih cukup gitu sebelum hari H interview, karena itu mungkin hal kecil tapi bisa berdampak besar gitu ya pas hari H-nya. Terus juga dari pakaian gitu ya. Terus yang paling penting itu praktis gitu ya, latihan, karena kan ada yang mengatakan bisa karena biasa gitu kan ya. Jadi praktis itu penting, dan komunikasi itu penting banget. Mungkin segitu saja dari saya selaku yang memandu acara hari ini. Buat teman-teman beasiswa Zilenial Cakap, jangan lupa juga nih besok bakal ada sesi 4 bersama Kak Sandika Dewi, beliau founder and CEO Speak Project. Nah, tentang public speaking for showing your best talent. Jadi ya ini masih ada relate lah ya dengan materi Banin hari ini, karena kan kita nanti misalnya ditanya itu public speaking kita ya harus baik gitu, jangan cuman begini gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup mungkin ada sesi dokumentasi dulu ya, Kak. Sesi dokumentasi dulu ya teman-teman. Yang bisa on cam ya, biar mukanya terlihat. Ya, teman-teman yang belum on cam bisa on cam ya. Ntar aku mulai dari slide 1 dulu karena ada 2 slide. Oke, slide 1 siap-siap. 1, 2, 3. Bentar ya. Oke, untuk slide yang keduanya. 1, 2, 3. Bentar ya teman-teman. Tahan dulu. Oke. Mungkin aku kembalikan ke Rizky buat melanjutkan penutupannya. Terima kasih nih Kak. Jangan lupa juga ya teman-teman follow Instagram Generasi Cakap ya, karena ya nanti info-info dan kegiatan-kegiatan yang bakal diadain lagi biar gak ketinggalan gitu. Terus juga mungkin aku selaku MC hari ini sekaligus moderator meminta maaf jika ada salah-salah kata dari apa yang saya keluarkan hari ini. Terus juga terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hari ini tentunya, dan makasih banyak nih Mbak Ninin udah menyempatkan dan memberikan pengalaman kan tadi sesuai dengan komitmen Mbak Ninin ya, sharing is caring gitu ya. Jadi semoga materi hari ini, semoga pengalaman yang udah pernah disampaikan sama Mbak Ninin bisa menjadi
experience baru buat teman-teman, khususnya juga buat saya sih ya, buat saya pribadi, terus juga bisa menjadi insight teman-teman gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya dan teman-teman dengan cakap sampaikan, mewakili semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ninin. Terima kasih.